Halo Sobat Prima Plastindo. Dalam beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas situasi pasar dan harga bahan baku plastik di berbagai negara, yang kebanyakan mengalami peningkatan harga akibat dari pasokan yang menipis. Nah, situasi yang sama kita alami juga di Indonesia. Harga berbagai jenis biji plastik mengalami kenaikan sejak akhir tahun 2020 lalu hingga sekarang. Makanya banyak pelaku usaha mengeluhkan sulit mencari bahan baku plastik, dan kalaupun ada, harganya mahal. Padahal banyak yang optimis, awal 2021 ini setelah kegiatan vaksinasi massal dilancarkan, kegiatan industri di Indonesia bisa mulai kembali berjalan ke level yang normal. Tidak sedikit juga yang berharap kondisi perekonomian dan perindustrian kita kembali positif seperti di masa sebelum pandemi ini dimulai. Dan memang kelihatan, banyak pelaku usaha yang mulai meningkatkan produksi industri plastik mereka. Dan mereka pasti membutuhkan bahan baku plastik yang siap pakai untuk menunjang hal ini. Walau begitu, harga biji plastik ori masih berada di level yang tinggi dan belum ada tanda-tanda turun. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Apakah ada hubungannya dengan langkanya kargo? Apa yang membuat kargo dan pengiriman luar negeri saat ini sangat terkendala? Kita akan bahas bersama dalam video kali ini. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berita dan informasi terbaru seputar bisnis plastik dari kami. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan meningkatnya kegiatan produksi banyak pabrik-pabrik plastik sekarang ini, permintaan akan bahan baku, termasuk biji plastik, juga pasti akan ikut meningkat. Dan karena pasokan biji plastik ori masih sangat minim saat ini, harganya pun bisa ditebak masih sangat-sangat tinggi. Membuat banyak pelaku usaha industri plastik berpaling juga pada pasokan biji plastik daur ulang lokal, yang tentunya memberikan angin segar kepada industri daur ulang di Indonesia saat ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana kenaikan harga bahan baku ori plastik yang sudah dimulai sejak kuartal keempat tahun 2020 lalu ini akan mendorong angka produksi industri daur ulang plastik Indonesia saat ini. Jika pemerintah proaktif membantu dan mendukung hal ini dengan mengeluarkan kebijakan yang sesuai, diharapkan keberlangsungan hidup industri daur ulang di Indonesia akan bisa tetap survive, keluar dari tekanan pandemi COVID-19, dan malah bisa jadi meningkat ke depannya. Walau begitu, kehadiran biji plastik impor dinilai memang tetap dibutuhkan saat ini. Karena, menurut Asosiasi Plastik Hilir Indonesia atau APindo, ketersediaan pasokan biji plastik daur ulang lokal sekarang ini juga masih terhitung minim. Dan harganya juga masih kurang kompetitif jika disandingkan dengan harga biji plastik ori impor. Banyak yang memperkirakan hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kegiatan daur ulang yang sangat terganggu dan terdampak dengan adanya pembatasan sosial dan fisik. Mengingat, industri daur ulang adalah industri yang padat karya dan bukan industri yang para pekerjanya bisa bekerja WFH. Sehingga selama masa pembatasan, banyak komponen kegiatan daur ulang plastik terpaksa ditekan atau bahkan terhenti total dulu untuk sementara waktu, yang berujung pada penurunan jumlah produksi dan pasokan biji plastik daur ulang di Indonesia. Jadi kita bisa katakan bahwa pasokan bahan baku plastik kita untuk saat ini, baik yang ori dan yang daur ulang, sangat minim dan langka. Dengan banyak supplier dan distributor yang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan biji plastik siap kirim. Apalagi biji plastik ori, yang sekarang masih terkendala dengan pengiriman dan kargo yang masih sulit akibat dari minimnya jumlah unit kontainer yang bisa digunakan, membuat tarif pengirimannya jadi mahal dan lambat deliverynya. Belum lagi, ditambah dengan cuaca yang kurang kondusif belakangan ini. Kegiatan logistik dan kargo di sejumlah pelabuhan dunia memang banyak yang terpaksa terhenti dan stuck akibat dari pandemi COVID-19 yang memaksa banyak negara memberlakukan kebijakan lockdown dan menutup akses keluar masuk pelabuhan, menyebabkan pelayaran logistik internasional kekurangan unit kontainer, termasuk juga di Indonesia. Situasi defisit jumlah unit kontainer ini diperparah lagi oleh China yang perekonomian dan kegiatan industrinya sudah mulai pulih
dan sedang bergerak maju di tengah krisis ekonomi global saat ini. China telah menggalakkan kembali kegiatan produksi industri manufaktur mereka, sehingga jumlah barang yang mereka produksi pun meningkat dan perlu sebanyak mungkin unit kontainer yang ada untuk mengekspor hasil produksi tersebut. Makanya, China pun tidak segan-segan memberikan subsidi untuk industri pelayanan internasional serta membuka lebar-lebar akses dengan memberikan berbagai kemudahan kegiatan pelabuhan untuk menarik perhatian perusahaan-perusahaan kargo dunia sehingga mampu menyedot dan mengarahkan banyak kontainer dari negara-negara lain ke China. Hal ini jelas menciptakan kelangkaan unit kontainer di berbagai negara, termasuk di Indonesia juga, yang saat ini diperkirakan membutuhkan sekitar 1.200 unit kontainer untuk bisa memenuhi kebutuhan ekspor kita saja. Kegiatan ekspor negara-negara produsen biji plastik ori pun jadi terganggu akibat dari kelangkaan ini, membuat mereka kesulitan untuk mengirimkan pasokan bahan baku plastik hasil produksi mereka ke negara-negara konsumen di berbagai penjuru dunia. Jadi, kelihatannya pasokan biji plastik ori impor di Indonesia masih akan terganggu selama beberapa bulan awal tahun 2021 ini, membuat harga jualnya pasti masih akan bertengger di level yang tinggi untuk sementara waktu. Nah, di sisi lain, produksi industri daur ulang dalam negeri di Indonesia yang diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar akan bahan baku plastik di tengah kekosongan bahan baku impor, angkanya juga terbilang masih rendah. Apalagi dengan persentase penurunan produksinya yang dilaporkan cukup besar baru-baru ini, yaitu mencapai 50%. Menurut catatan dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik atau INAPLAS sendiri, industri daur ulang Indonesia biasanya memberikan kontribusi pasokan bahan baku plastik sebesar 1 juta ton per tahun sebelum masa pandemi. Yang berarti saat ini industri daur ulang kita hanya bisa memasok 50% saja dari jumlah itu, alias hanya sekitar 500.000 ton saja. Angka yang turun jauh ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kegiatan pengumpulan sampah plastik yang berkurang drastis akibat dari kebijakan pembatasan kegiatan, hingga ke angka sampah plastik daur ulang yang bisa dikumpulkan yang menurun akibat dari dominasi sampah lain yang tidak bisa didaur ulang, seperti sampah masker dan alat medis lain yang semakin menumpuk dari hari ke hari. Permintaan pasar akan bahan baku plastik kelihatannya masih akan tetap meningkat terus selama awal tahun 2021, walaupun pasokan bahan baku plastik impor juga masih akan terhalang untuk sementara waktu. Maka penting agar industri daur ulang dalam negeri kita dapat digenjot untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar saat ini. Bagaimana menurut Sobat Prima Plastindo sendiri? Apakah Anda merasakan kelangkaan pasokan bahan baku plastik ori atau daur ulang saat ini? Apa menurut Anda yang bisa dilakukan untuk mendukung industri daur ulang dalam negeri kita sekarang ini? Tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Dan di video kami berikutnya, kami akan membahas langkah dan tips singkat untuk memulai dan menjalankan bisnis daur ulang plastik sederhana tapi menguntungkan. Maka jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya dari kami. Serta bagikan video ini ke teman, saudara, atau rekan bisnis Anda.